Bapak. Kita doakan mudah-mudahan dari setiap perjumpaan kita hari demi hari, waktu demi waktu, sampai nanti terwujudnya keinginan kita yang mulia di dalam perkuliahan ini, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selawat beriringkan dengan salam senantiasa tercurahkan kepada sosok yang begitu mulia, yakni baginda Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Ustadz, Ustazah, pada hari ini kita akan mengawali kuliah kita inovasi kurikulum PAI dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ibu atau Bapak yang membimbing kita, memberi kita pelajaran inovasi kurikulum PAI, kita silakan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Qasim, guru kita. Bagi walaupun belum profesornya, tapi bagi Bu ilmunya tuh profesor ya. Eh, Kemudian kepada Bapak, Ibu, saudara semuanya yang berhadir dalam yaitu inovasi kurikulum ya. Eh, Seperti biasa, eh, dalam setiap eh, pertemuan itu mesti kita ada terlebih dahulu perkenalan ya Bapak Ibu semuanya ya. Karena tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau ya. Mau nanti belajar dengan Ibu dan Bapak Kusim. Eh, Baik, untuk pertama tentu saja Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri. Nama eh, Wilrahmi Izati ya, nama Ibu Wilrahmi Izati. Eh 2004 gelar SPDI, 2011 gelar MA, dan 2022 kemarin gelar eh, doktor. Alhamdulillah. Sekarang Ibu dosen tetap di STIPIK dari tahun 2012 dan dosen luar biasa di FTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang itu juga dari tahun 2012. Kan tetapi kemarin-kemarin sudah apa sibuk kita di Stipik, tidak ada di off dulu ya sampai jam 6 di Stipik. Eh Tinggal di sini di Gor Agus Salim, kemudian miliki anak 3 orang, alhamdulillah. Kemudian hmm, untuk perkenalan em, nomor WA sudah ada ya. Apa kira lagi nih? Nah, untuk itu Ibu ingin apa terlebih dahulu? Ibu ingin memastikan terlebih dahulu, ingin kenal lah lagi dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk yang pertama dulu Alimun Pajri. Mana Bapak Alimun Pajri ini? Hadir, Bu. Bapak Alimun Pajri.
Bolehlah Boleh. Bapak Alimun Fajri diperkenalkan dirinya dulu. eh Nama, kemudian tempat tinggal, kemudian dinasnya di mana gitu, istrinya berapa orang itu, kalau sudah punya istri. Baik, Bu. Oh, langsung. Bu, ini nanti Ibu itu bercanda saja Ibu ya. Anaknya berapa orang itu maksudnya Bapak ya. Ya, Bu. Ya, silahkan. Dinas Baik, namanya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam. dosen yang terhormat dan rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Mm-mm. Izinkan memperkenalkan diri. Nama Alimun Fajri. Mm-mm. Kalau asal kita berasal dari Solok Selatan, Muara Sekampung Labu. pindah tuh ya Pak Limun Fajri ya. Nah, Muara Labu, Bu. Iya, Cuman iya. sekarang kita berdomisili di Ujung Gading, Pasaman Barat, Bu. Masya Allah. Karena Tuh, ah, mantan pacar kita orang sini, Bu. yang tersayangnya. Masya Itulah yang bebek Allah. Jadi di Muara Labu di mananya tuh Pak Alimun Fajri? di Pakan Rabaa, Bu. Ya, ya, ya. Kalau Kita kalau Bu Wil di Bendang tuh Pak Alimun Bendang. oh di Bendang, Ibu. Ya, Ya, Ibu di Bendang ya. ya, Bu. Salam kenal sama Bu. Orang Kampuang. Iya, Mm-mm. Bu. Terus sekarang Eh, dinas di Kalau sekarang di SMP, Bu. SMP 4 Lembah Melintang, SMP UPAI, 4 Lembah Malintang ya. Pasaman Barat, Bu. Iya. Kebetulan kita juga alumni STIPIK. Mm-mm. Pertama alumninya 2004 dan yang kedua 2009. Kenapa dua? Dulu ceritanya kan kita orang SMK nih, Bu. Tamat Ah, SMK, jadi masuk ke STIPIK, ragu, takut nggak akan sanggup. Allah. Dicoba dulu D2-nya, Bu. Hmm, Nah, rupanya setelah D2 itu nilainya agak bagus. Nah, dan dapat Alhamdulillah. rekomendasi dari para dosen, sambunglah ke S1, bilang mereka. Ya, kita Masya coba juga, Bu. Allah. Dan alhamdulillah hari ini dapat rekomendasi lagi ke S2, kita coba lagi nih, Bu. Masya Allah. Nanti direkomendasikan lagi S3 ya Pak Nimun ya. Masya Allah, amin. Insya Allah, kalau sanggup kita ikuti, Bu. Ya, doa saja 1,5 tamat ya Pak Wajri. Ya, insya Allah, Bu. Amin. Insya Allah kalau ah menjeda wajada ya dengan sungguh-sungguh bisa ya Pak Wajri ya. Ini nanti mengajarkan Ustadz lah kita nanti nih. Iya. Ya Allah. Oke, Selanjutnya, kalau kalau keluarga, Bu, istri ini ada di samping sekarang. Masya Allah. Kenapa diblurkan itu Pak Fajri? Eh, karena beliau agak jauh nih, Bu, agak malu-malu kucing bilangnya. Masya Allah. Selokal ya. Ini kalau ada lagi yang berkeluarga tidak mau selokal ini Pak Fajri. Si Rocky Gerung. Mana Rocky Gerung ini? Nanti Ini Rocky Gerung ini. kurang Tidak mau cinta dia selokal sama ini. orang rumahnya mungkin tuh, Bu. Ah, Kurang cinta sama orang rumahnya mungkin. Mana nih Pak Rocky ini? Nah, Pak Rocky. Ya kebetulan anak-anak di rumah. Oh, iya. Oh, anak-anak Pak Fajri mungkin udah besar-besar ini mungkin apa. Oh iya, Bu, anak kita sudah di MAN sekarang. Sudah di MAN. Oh, Nah, insya Allah nanti ke Stepik juga rencananya, Bu. iya iya iya. Alhamdulillah. Yang Pak Fajri ya. kecil sekarang kelas 5 SD. Insya Allah. Jadi anak kita agak jauh-jauh jaraknya. Hmm. Oh ya ini ada si kecilnya si Rocky ini. Yalah yalah. Kira-kira Baik. sudah, Bu? Udah, oke, oke Pak Pak Fajri. Jadi panggilannya Pak Fajri aja ya.
Iya, Iya, Bu, boleh, Bu, boleh. jadi. Oke, Ya, Bu, terima kasih Assalamualaikum Bu Fadri. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Ibu ini, Desra Afriza. Mana orangnya ini? Bu, Desra Afriza, udah masuk? sudah Bu, ini Bu. Oh, ini dia Bapak kiranya. Siapa panggilannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Desra Afriza, Mm-mm. berasal dari Riau, Rokan Hulu. Masya Allah, Riau bukan hulu ya. Panggilannya Ya, Bu. apa nih? Desra, Bu. Pak Desra, oke. Riau ya, Ya Bu, Riau di Rokan Hulu. bukan hulu. Eh, Alumni S1 di Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Rokan Hulu, Riau. Hmm, Masih di Rokan. bukan hulu mungkin nanti Tahun Pak Kosim kenal nih nanti. Tahun alumni tahun 2023 kemarin. 2023. Oh, baru lulus ya Pak Desra ya. Iya, Masya Allah. Sudah menikah? belum, Bu. Belum. Ini ada yang belum juga di sini nih. Kalau Fitri Wulandari ini ada menikah nih. Masya Allah. Dia ada nih, bisa di sini nih ya, Pak Desra ya. Ya, nih Hafizah kita ya. Jadi apa Terima kasih. dinasnya di mana tadi, Pak Desra? Di Rokan Hulu, Bu. Oh, Mengajar mengajar di ya, SMP, SD, SMA, di SD Madrasah Ibtidaiyah MI. MIK. Sip. Ya, Bu. Baik, ada lagi? Ya. Baik, terima kasih, Bu. Sudah, Dah. sudah ya. Oke. Selanjutnya Deti Yulia Martiana. Mana orangnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Deti, perkenalkan diri. Perkenalkan nama Deti Yulia Martiana, bisa dipanggil Deti, Bu. Asal Kampung Sijunjung, domisili sekarang di Lapai di Padang, Bu. Oh, berarti Deti masih di Padang. Masih, Bu, alhamdulillah. Kenapa apa Anda di ini ke kampus? Kalau hari Sabtu agak susah, Bu, karena anak-anak udah libur. Ada di schedule kiranya ya. Iya, Bu. Masya Allah. Berapa orang anaknya Deti? Alhamdulillah udah 5, Bu. Oh, luar biasa. Deti rekor kayaknya nih. Kegiatan sekarang cuman ibu rumah tangga, Bu. Terus ada sedikit jualan-jualan di kedai gitu, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak apa itu kan baik ke. Apa kemudian apa dibuka rumah tapis juga? Belum, Bu. Hmm, oke. Ada lagi nih, tamatannya di Sepik ya? Iya, Bu. Tamatan di Staipik tahun 2018. Tahun 2018. Oke. Terima kasih, Ya, Bu. Deti. Kita lanjutkan Pak Izatul Mujahidah. Mana orangnya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Izatul. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan Ibu, Ustazah semuanya. Ana Fizatul Mujahidah, bisa dipanggil Kak Iza. Asalnya dari Riau, itu tepatnya di Duri, Bu. Terus domisili saat ini di Padang.
Nah, di Padang juga nih Pak Iza. Panggilnya siapa nih Pak Iza? Ya Iza, Bu. Pak Iza. Jadi Pak Iza domisilinya di Padang juga. Iya, Bu. Saat ini kesibukannya sedang mengajar, Bu. Jadi Oh, untuk hari Sabtu tetap masuk ke sekolah, makanya ngambil yang online, Bu. oh begitu. Iya, Bu. Sip. Jadi di mana sekolahnya? Sekolahnya saat ini di Askia, Bu, di SMP IT Askia. Di Askia. Masya Allah. Jadi mengajar di Askia ya, Pak Iza. Tuh di SMP-nya. Iya, Bu. Tamatannya Eh, di mana dulu, Pak Iza? Tamatannya baru alumni 2025 ini, Bu, di UIN Imam Bonjol Padang. Masya Allah. Tamatan UIN juga ya. Iya, Bu. 2025. Jurusannya PAI juga. Enggak, Bu, ilmu Al-Quran dan tafsir. IQT. Luar Iya, biasa Bu. ya, Pak Iza. Betul ini ya. Kira PAI kalian bukan PAI kan ngajar juga di PAI jadi kan. Oh, alah. Oke, oke, oke. Madon 2005. Oke. Jadi tinggal sekarang masih di Padang ya. Baik. Masih, Bu. Terima kasih Faiza. Iya, Bu. Masuk lagi kita selanjutnya Fitri Handayani. Mana Fitri Handayani? Hadir, Bu. Ini dia Fitri Handayani. Silakan Fitri. Perkenalkan diri Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamatnya sekarang di Mandailing Natal, Penyambungan, Sumatera Utara. Sumatera? Sumatera Utara, Ibu. Mandailing Natal tuh Iya, Ibu. Mandailing Sumatera Natal. Utara. Iya, Ibu. Panggilannya Fitri ya? Panggilannya Fitri, alumni dari Staifik juga, Ibu. BP Alumni Staifik 2013. juga. Tahun berapa tuh Fitri? BP 2013. Kemarin wisudanya tahun 2018 awal. Februari kalau nggak salah. 2018. Oh lah, karena kebanyakan Fitri Handayani ini. Berarti masuk juga dengan ibu kemarin ya? Ibu kemarin waktu Insya Allah. menakasahnya ibu pengujinya. Ibu yang pengujinya. Tapi Ya. lulus Apa Ibu? nggak ada apa ditunda kelulusannya kan ya? Apalagi di sana dinasnya di mana tuh Fitri? Alhamdulillah ngajar sekarang Ibu di Man 1 Mandaling Natal di Penyambungan Ibu. Man 1? Iya. Man 1. Dan sudah menikah dan alhamdulillah udah punya anak 3 Ibu. Oh, 30 anaknya. Ya Ibu. 3 orang anaknya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Fitri. Ya, sama-sama. Selanjutnya, sama-sama. Ustadz kita, Ustadz kondang kita Jamaluddin. Mana orangnya ini? Jamaluddin ini. Izin kenalkan diri, nama saya Jamaluddin MK, SAG, tamatan dari Barat, alumni itu sudah tahun 2002, jurusan dapur sekarang tinggal istri di Basung, yang mana jenis type Bar, pusat yang sama, pesantren yang sama, SD yang sama. Lalu kemudian aktivitas ya begitulah Bu, ngajar ngaji kampung, ngajar TPA, ngajar tahfiz gitu.
Terus ceramah ke luar kota, nggak dimasukin. Iya, Pergi ke ada. Mekah 6 kali setahun nggak dimasukin. Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang bantu jamaah lah, Bu, bawa jamaah umroh eh, di apa di ke tanah Hmm. suci, lalu kemudian pergi ceramah, itu ngisi tausiah gitu. Kabar-kabarnya dua seat udah tersedia untuk ibu kayaknya. Itu insya Allah sedang diamankan, Bu. Insya Allah lah, Bu. Diaminkan aja dulu sekarang ya. Amin. Ya Allah, Nah, mudah-mudahan jadi nanti. sudah punya istri dan berapa orang anak? Alhamdulillah dikasih anak satu, Bu, karena baru menikah juga kan. Kasih satu berusia 5 bulan, 5 bulan 5 hari sekarang. Kemarin ulang. Ada sehat ya si bujangnya ya? Alhamdulillah, Bu, saya walafiat tadi pergi kemana, alhamdulillah udah bisa lah. Alhamdulillah. Oke, tadi tamatan sepik ya. Baik, terima kasih Ustadz Jamal MK. Masuk kita lagi selanjutnya Muhammad Aulia Afdal. Nah, nih, itu lagi Ustadz besar kita nih. Nah nih, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya ini? Hadir, Bu. Ya, silakan Afdal. Nama Muhammad Aulia Afdal. Sekarang tinggal di Solo, di Paninggahan. Aktivitas sehari-hari ngajar ngaji juga. Masya Allah. Terus tamatan STIPIK 2018. Saya angkatan dengan Ustadz Jamal ya. Rasanya enggak, Bu. Enggak. Mana yang Sedih. dulu yang? Jamal baru masuk tahun 2018. Oh, Nah, beliau bukan tah. kan Iya, iya. punya Jamal. Iya. Iya lah. Kita kan panggil Romo. Ya, Romo Seniornya gitu. nih. Iya. Masya Allah. Ya, ya lanjut Afdal. Panggilan Afdal. Sekarang berdomisili Solo, Bu. di Solo. Iya, Sudah Bu. punya istri? Baru satu, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau bersyukur nanti ditambah nikmatnya oleh Allah ya. Kan bersyukur. Satu aja lah, Bu. Masya Allah, Afdal. Hmm. Terus buka apa tadi? Buka rumah Quran di Afdal. Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Masya Allah. Banyak apanya santrinya? Baru 72 orang, Bu. Allah, 72 tuh baru ya. Ya Allah, ya Allah. Semoga makin berjaya. Afdal ya. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan Muhammad Taufik. Mana Muhammad Taufik? Ya, Sudah masuk? hadir Ustazah. Mana orangnya ini? Ada nampak. Ya, silakan Taufik, perkenalkan diri Taufik. Nama Muhammad Taufik. Mm-mm. Saya tinggal di Pekanbaru. Di Pekanbaru, Masya Allah. Pekanbaru. Alumni Winsuska. Oh, Masya Allah, Bin Suska ya. Terus kenal sepiknya di mana nih Pak Taufik nih? Kenalnya apa, Bu? Lagi cari-cari yang online. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Bapak yang dekat lah gitu. Kemarin coba di Muhammadiyah Jogja. Tapi dulu kali rasanya di sini aja lah gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Win Suska jurusannya apa di kemarin Pak Taufik? Ahwalus Saksiyah. Oh, manusia. Iya. Masya Allah. Ya. Tahun berapa tamatnya? Tamatnya tahun 2019. 2019 tamatnya.
masuk. Sekarang dinas di mengajar. Sekarang nih ngajar Ustazah di pesantren. Di pesantren, oke. Ya, itulah kegiatan hari-hari itu aja sih. Pesantren Mulai apa namanya tuh, Ustaz Taufik? Markas Quro Al-Qadiriyah. Banyak muridnya, santrinya. Sekarang masih jalan, ini masih merintis juga Ustaz. Ini Oh, masih jalan merintis. 5 tahun. Sudah 70 santri. Masya Allah, kan hebat itu ya. Lambat-lambat. Alhamdulillah. Oke, tamatan UIN Suska 2019, sekarang mengajar pesantren. Sudah menikah, Ustaz Taufik ini? Alhamdulillah, udah Ustazah. Sudah, Alhamdulillah masih 1. Anak masih 2, rencana mau nambah. Masya Tapi Allah. Yang penting niatnya kan ada. Istri masih 1, berarti niatnya ada juga tuh ya? enggak nambah anak maksudnya Ustazah, bukan nambah istri. Karena belum ada dapat laki-laki kan. Iya, iya, iya. Kalau udah Jadi dapat yang laki-laki laki, keduanya ya, Ustaz Taufik ya? masih perempuan keduanya Ustazah. Oh, masih keduanya yang perempuan gitu maksudnya. Iya, jadi kita kan Mau cari pengen, anak laki-laki. iya dicari-cari dulu, dicoba-coba Ya kan. Allah, ya Allah. Astagfirullah. Galak Oke, Ustaz, Ustaz. zaman mah. Oke, Ustaz Taufik, terima kasih. Kita minta kepada siapa lagi selanjutnya nih? Nur Hidayah. Nah, Nur Hidayah. Assalamualaikum Nur Hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Nama orangnya? nama Nur Hidayah. Asal Mm-mm. atau alamatnya sama dengan Pak Alimun Fajri, Bu. Masih di Oh, Rading. Masya Allah. Ternyata Nur Hidayah ini apanya? Ayang bebeknya apa Ustadz Alimun Fajri ini. Ya, Bu. Masya Allah. Oke, panggilannya siapa? Panggilannya Inur, Bu. Oh, Bu Nur. Masya Allah. Lanjut Bu Nur. Ya. Pendidikan dulu tamat dari STEPIK tahun 2010. Ya, BP 2005, Bu. BP-nya berapa kemarin? 2005, Bu. Oh, BP 2005, tamat 2010. Ya. Enggak bertemu dengan Pak Limun Fajri ini? Ketemu Pak Limun Fajri ini BP berapa yang keduanya? 2009, Bu. Oh, 2009. Selesainya 2009 kan. Tapi waktu dia kuliah kita udah nikah dia, Bu. Oh. Jadi duluan menikah dulu nih ceritanya. Takut lari ke lain hati, Bu. Masya Allah. Keren, keren, keren. Baik. Kemudian dinas sekarang di mana, Bu Nur? Oh, sekarang lagi ngajar di pesantren, Bu. Pesantren di Pasaman Barat ini. Pesantren di Pasaman. Sama-sama juga dinasnya dengan Bapak Alimun. Enggak, Bapak Alimun di SMP tadi ya? Ya, SMP-nya. Kalau Nur di pesantrennya ya. Oke. Anak 2 orang tadi ya? Ya, Bu, anak 2 orang. Nggak nambah lagi, Bu. Oh, ya itu bagus tuh. Daripada nambah anak aja yang ditambah ya Pak Alimun ya. Aduh. Ya, jangan isi ya. Oke. Anak aja ditambah. Baik, ada apa lagi nih yang ini Bu Nur? Tamatan sudah, mengajarnya sudah ada ya. Ya, Bu. Masuk lagi ke terima kasih ya Bu Nur ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Rashidah. Mana Rashidah? Oh, ya. Assalamualaikum, Ustazah.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di domisilinya di Duri ya, Ustazah. Nah, jadi mengajar di SDIT Mutiara. Ya. Di mana itu? Duri, SDIT Mutiara Duri di wilayah PHR, komplek PT PHR. Panggilan Ibu Rasida ini siapa panggilan ibunya? Memang enggak ada dipotong saja, tetap Rasidah. Dari dulu tetap Rasidah, kemana-mana Rasidah. Masya Allah. Oh, Ibu Rasida ini yang ini ya, yang apa kemarin belajar Al-Qur'annya yang bersanad ya? Alhamdulillah, Ustazah. Dulu kan waktu saya haji udah ngambil juga di Indonesia juga ada 2. Saya dapat 2 sanad itu insya Allah. Masya Allah. Nah, tidak terlawan ini Bapak Ibu semuanya, Ustazah Rasida ini. Nah, itu bersanadnya 2 pelan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sama-sama Buya Muflis. Buya Muflis kan sebagai pembina asrama dulu. Saya sebagai mahasiswa waktu di asrama dulu. Saya sebagai ketua juga di asrama dulu. Masya Allah. Di zaman saya. Ini kayaknya tidak bisa panggil Ibu Ustazah Rashidah ini. Masya Allah, Ustazah. Nah, jadi sekarang Ustazah Rashidah ini dinasnya di menjadi guru Al-Quran di SDIT Mutiara. Di mana tuh Ustazah Rashidah? Duri ya, Riau. Duri Riau. Itu rumah tahfiz atau pesantren atau apa Ustazah? Bukan, SDIT salah, SDIT. SDIT. Kami ada dari TK sampai SMA ada tuh. Jadi yang Mutiara. saya dapatkan di SDIT-nya, di SD. Mutiara Hati ini apa namanya? Mutiara IT Mutiara Hati. Enggak pakai hati, IT Mutiara saja. Oh, IT Mutiara. Oh, yang di sini, yang di Padang nih yang Mutiara Hati. Iya. Di Jadi sini kalau di Riau pakai alumni kita banyak di sini saja. Lebih kami di sini 15 orang lebih tuh. 15 orang alumni Saipik. Masya Allah, mulai dari TK sampai SMA. Keren. Ya. Di antaranya siapa aja tuh Ustazah Rashidah? Yang kakak senior di sini ada namanya Samsuardi, itu tamatan-tamatan mungkin 90-an itu. Pak Samsuardi sana. Kak Samsuardi, Kak Harni, yang terbaru adalah Fazarul Amin. Masya Allah. Dari Medan. Jadi yang terbaru ada kemarin yang di SMP, lupa namanya di SMP ada ini baru dari tamat Staipik. Jadi kebetulan di sini kan Al-Qur'annya lumayan programnya gitu karena dia masuk dalam pembelajaran juga. Jadi seolah-olah Al-Qur'an itu memang wajib di sini. Iya. Pantas yang mengajarnya pun juga tidak sembarang orang ini. Bersandar akhir Rasulullah, keilmuannya kan keren itu ya, Ustazah Rashidah ya. Insya Allah. Baik. Oke. Udah ya Ustazah Rashidah ya. Baik, terima kasih Ustazah. Kita lanjutkan lagi Rita Siska. Nah, orangnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rita Siska, panggilan Rita. Sekarang berdomisili di Sijunjung. Latar belakang pendidikan SD, SMP di Sijunjung, kemudian SMA di INS Kayu Tanam, S1-nya di Staipik Sumatera Barat tamatan tahun 2018. Ya, lanjut. Aktivitas sekarang Bu jadi guru di sekolah dasar di Kabupaten Sijunjung sebagai guru PAI. PAI di Sijunjung ya. Panggilan masih Siska? Rita Bu. Masih Rita. Iya Bu. Nah, kemudian
sudah punya suami dan anak? Berapa orang? Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Masih Rita dengan yang Pak Polisi dulu ya? Ya. Iya Bu. Sekarang masih jadi Bu Bayangkari kan? Iya Bu. Nah, titip salam Ibu ke Pak Polisinya ya. Iya Bu. Jadi anaknya berarti sudah besar sekarang anak Rita, dari kelas berapa? Yang paling besar udah kelas 4 SD Bu, yang nomor 2 laki-laki alhamdulillah dikasih amanah sepasang Bu, laki-laki dan perempuan. Yang besar yang perempuan, yang kecil laki-laki, sekarang udah TK. Ya, soalnya kan masih kuliah dulu, udah nikah juga ya kan? Iya, Udah Bu. besar nah sekarang. Baik, jadi berdomisili di Sijunjung ya? Iya Bu. Guru SMP tadi? SD Bu. SD? Guru PAI SD. SD? Iya, guru PAI SD di Kabupaten Sijunjung juga. Oke, siap. Terima kasih Rita. Iya Bu, sama-sama. Ya Bu, Assalamualaikum. Kita lanjutkan kepada Rocky Muslim. Mana nih Bung Rocky nih? Ya Bu. Nah, silakan Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rocky Muslim, asal Padang, Sumatera Barat. Anak yang paling kadang kini kelas 1 SMP di pesantren. Di SMP ya? Ya. Masa nih. Besar pula dengan anak ibu yang nomor 2 nih ya, Bung Rocky. Ya, berarti anak ibu yang nomor 1 SMA sekarang. Ya, kita SMA. Nomor 2 SMP. Insya Allah. Kemudian aktivitas seperti yang di belakangku, karena memang udah perkenalan tuh promosi sekali sekitar. ada mesin jahitnya juga ya. Masya Allah, Ustadz juga. Jadi apa namanya, kita aktivitas dari sebelum kuliah pun kita suka apa saya dikerjakan lah gitu Bah. Iya, Jadi ibu lihat itu ya. Buat donat juga ya, si Mira ya. Luar biasa. roti donat gitu kan. Sambil kuliah alhamdulillah tamat dengan roti donat gitu. Iya, ibu tahu tuh. Pas tamat 2019 kita tamatnya agak telat. Jadi tahun 2019 tamat. Habis itu kita buka rumah tahfiz sampai pada hari ini ya. Alhamdulillah punya beberapa titik, 3 titik. Itu total murid sekitar mungkin lebih lihai yang Ustadz yang sebelumnya ya. Kita walaupun 3 titik baru 60 gitu. Tapi sebelumnya sempat 110 itu, tapi ya namanya dinamika ya, naik turun gitu. Iya. Itu perlu diadakan inovasi itu. Terus? Ya, murid privatnya ada sekitar 10 waktu itu. Masya Allah. Kemudian aktivitas yang lain, kita juga buka sanggar jahit. Ini sanggar kita, ini ada ibu-ibu yang kita berdayakan, termasuk saya sendiri juga alhamdulillah dapat keterampilan menjahit ya. Jadi juga pandai buat baju. Ini contoh di belakang. Juga ada. Keren ya. Itu bersama Mira juga dan beberapa ibu-ibu yang kita bina, itu ada sekitar, kami sekarang berlima Bu. Berlima. Kita ini jadwal kita. Anak binaannya 5 itu. Ya, hari Senin, Selasa, sama hari Kamis ini jadwal kita. Masya Allah. Hari berikutnya bikin di tempat masing-masing karena mereka juga ada mesin di rumah masing-masing. Nanti pertemuannya di sini 3 hari itu dalam seminggu. Masya Allah. Kemudian alhamdulillah kita juga bikin ada rumah kos ya. Cuma sedang mencari orang itu. Alhamdulillah ada rumah kos-kosan juga. Keren itu si Rocky dan ini Mira ya. Kita sukanya merintis, jadi kita apa aja kita rintis, asalkan apa namanya? Ya sama termasuk ini S2 kan sedang merintis juga. Masya Allah, iya betul. Kita bukan pewaris ya. Ya, kita bukan pewaris, kita perintis. Masya Allah, cakep.
Mudah-mudahan Iya. ini apa namanya juga bisa kita sharing lah gitu ya, bisa Iya. berbagi ilmu dan kita memang kalau secara apa ilmu dasar ya kalau timur pendidikan ilmu dasar pendidikan loh. Kalau ini Iya. alhamdulillah dasar-dasarnya dapat gitu. Tapi untuk Alhamdulillah. lebih lanjutnya kita memang perlu memperdalam karena sebenarnya satu ilmu aja itu untuk memperdalamnya itu sangat butuh waktu yang panjang gitu. Iya, iya. Ini Nah, kan udah panjang waktunya ya. Keren. Kita udah melebar juga ke konveksi ya, keren. Baik, ya Reki Muslim, terima kasih. Ibu lanjutkan lagi kepada Sifa Fauziyah. Nah, ini nama ini tidak asing rasa di Ibu nih. Mana nih Sifa Fauziyah ini? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Wil? Alhamdulillah. Aduh, senyum Sifa ini ada mengingatkan seseorang. Baik, perkenalkan, nama saya Sifa Fauziyah, panggilan Sifa, Kecamatan UT tahun 2024. Sekarang tidak ada menggawai apa-apa, hanya ibu rumah tangga. Waduh, tuh kan mendukung kesuksesan seseorang. Nah, ini tuh kan. Iya, Bu. Nah, itu kan tanda wanita hebat kan itu. Wah, itu di balik suami yang sukses ada wanita hebat itu Siva ya. Jadi anaknya berapa orang sekarang Siva? Sekarang 3, 1 udah SD, yang kedua TK, yang ketiga masih kecil, umur 2 tahun. Di kabarnya udah PAUD juga sekarang? Apa, Bu? Udah masuk PAUD juga yang kecil nih? Oh, rencana mau cari sih, Bu, tapi belum ketemu yang pas. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu semuanya, si Pak Fauzia ini istrinya Bapak Dr. Rahmat ya. Nah, nanti kalau ada kuliah dengan Bapak Dr. Rahmat, nah ini istri tercintanya ini ya. Ada dikenalkan ya, elah. Oh, nggak ada, Bu. Emang rencana awal biarkan berlalu kayak gitu aja, Bu. Tiba-tiba ada tahu gitu. Nggak masuk tuh. Oke. Jadi pekerjaan sehari-hari membantu ya, mensukseskan seorang juga dengan 3 orang anak juga, alhamdulillah ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih si Fauzia. Ya, Bu Wil. Kita lanjutkan ke Pak selanjutnya Taufik Hidayat. Nah, ini orangnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Taufik. Ya, Bu. Perkenalkan, nama Taufik Hidayat. Panggilan boleh Taufik. Domisili di Alahan Panjang, Bu. Jadi kalau Ibu pulang kampung ke Sulawesi Selatan, tadi lewat ke depan rumah saya, ya, Bu ya. Ya, lewat ke Alahan Panjang dulu ya. Ya, lewat ke Alahan Panjang. Berarti luas ladang bawangnya Pak Taufik? Alhamdulillah, Bu. Tapi tidak seluas ladang orang juga kan. Alhamdulillah ada gitu. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Keren-keren. Petani yang sukses kan itu ya. Ya, lanjut. Sekarang alhamdulillah sudah punya istri 3 orang, Bu. 3 orang anaknya maksudnya. Anaknya 3 orang gitu maksudnya. Oh, kaget pula Ibu dengarnya Pak Taufik. Anak 3 orang. Kegiatan sehari-hari ya seperti kayak Ibu bicarakan tadi. Yang pertama tentu ke ladang. Karena orang Panjang ini apapun profesinya, Ke ladang pegawai, tetap ya. guru, anggota dewan, yang penting ke ladang bawang itu wajib. Ya, tidak ada Iyalah ya. sunahnya. Itu makanya tahu tuh. Selain dari ke ladang, karena juga ya sekolah, Bu. Kami merintis sekolah SDIT Quran Anzalat namanya, Bu. Nah, jadi sudah 5 tahun berjalan. SDIT. Ya, SDIT Quran Anzalat namanya. Sudah 5 tahun. Ya. Udah banyak siswanya Pak Taufik? Taufik alumni mana, Bu?
Alumninya jangan lupa. Alumni STIE El Hakim Sumbar, Bu. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di mana tuh Pak Taufik? Kampusnya Pak Afdal tahu tuh di Sulit Air kampus satunya. Waktu saya kuliah tuh ada kampus duanya di Saulaweh Solo namanya, Bu. Hmm, Itu khusus S1. iya, 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 iya. Jadi mengajar juga di SDIT ya Pak Taufik ya. Iya, Bu. Istri 1, anak 3 orang. Oke, Iya. cukup ya Pak Taufik ya. Ya, siap, Bu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Syukran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada Yeni Marlina. Mana orangnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, asal Pasaman, alumni Staipik tahun 2020, Bu. Iya, 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 iya. Ingat nih Bu saya. 2020 ya? Iya, Bu. Oke, di mana dinas sekarang Yeni? Di SMK 1 Padanggelugur, Bu. Di salah satu sekolah di Pasaman juga, Bu. Satu Padanggelugur ya. Iya, Bu. Oke. Sudah menikah? Berapa orang anak? Belum, Bu. Belum. Ini ustadz-ustadz kita tadi ada yang jomblo juga ya. Colek juga Ustadz Afdol. Nah, ya. Itu yang salah satunya. Oke ya. Lah duo nak, Bu. Oh, alah dua. Nah, lain lah tuh colek kok. Yang itu tadi yoga sama Ustadz apa tadi? Taufik. Desra. Ya, Desra. Wah ya, salah colek loh kira Desra ya. Oke. Baik, dinasnya di SMK 1, tamat Sepik 2020. Iya, Bu. Oke. Cukup ya Yani ya. Bu, terima kasih, Kita Bu. lanjut ke ya. Oke. Yoga Adiansah. Siap, Bu. Ya, mana orangnya? Oke, Bu. Lanjut, silakan Yoga. Kenalin, nama Yoga Adiansa. Biasa dipanggil kalau di Steptik kebanyakan Ian begitu. Atau Adi. Kalau di Steptik kebanyakan Ian atau Adi. Atau juga Adiansa, bebas. Atau Yoga boleh juga. Iya, lanjut. Asal domisili Jambi, Bu. Di Jambi. Domisili Jambi. Tamatan berapa? Tahun berapa tuh Yoga ini? 2022, Bu, sudah. Taipik 2022 ya? Iya, 2022. Kebetulan domisili di Jambi, Bu. Orang tua, ibu orang Padang Luar. Ayah orang Jawa, Jepara. Dan alhamdulillah merantau ke Jambi. Tinggal di Jambi. Alumni Steptik jurusan tafsir waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang lanjut PAI. Mungkin kebetulan jarang ketemu sama Ibu karena beda. Ibu PAI secara otomatis lebih fokus ke PAI dan kita lebih dekat. Kira tamat Sepik 2022. Oh, ternyata jurusannya beda ya. Ya, waktu itu Bunda kami Bu Linda kan ketua jurusan. Sekarang beliau udah jadi ketua Steptik. Wah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin saja, Bu. Mungkin ada yang mengajarnya di mana tadi? Mengajarnya Yoga? Mengajar. Kebetulan kegiatan sehari-hari menggali jurnalis, wartawan, dan sudah dari semester 8 ke 7 buka rumah tafis di Padang. Nah, sekarang mungkin bolak-balik aja ke Padang sebulan kali. Oh gitu. Jadi rumah tafisnya ada di Padang. Di apa? Di Jambi nak dibuka rumah tafisnya? Enggak, Bu, karena sebentar aja di Jambi kayaknya karena orang tua kan. Iya. Orang tua masih di Jambi kan? Masih. Karena ibu sendiri di rumah.
Hmm. Domisili yang apanya tanyanya di Jambi atau di Padang nih? KTP Padang ada, Jambi ada, Bu. Allahu Akbar. Ya salam. Dua, Bu. KTP dua, mungkin bisa dipakai kedua-duanya kalau kalau mencalek Bila atau diperlukan ya. Bila Ya diperlukan. Allah. Oke lah kalau itu Yoga. Kita lanjutkan. Terakhir. Makasih ya Yoga ya. Ya, Bu, ya, Bu. Assalamualaikum. Kita lanjutkan Fitri Wulandari. Nah, nih. Ini anak kami Ibu. Silakan Fitri Wulandari. Fitri. Fitri di WA katanya lagi mimpin rapat, Bu. Oh, yalah. Ya, Bu. Berarti sedang dirapat ya. Ya, Bu. Karena sudah ini, baiklah kita panggil lah dulu guru besar kita dulu. Ini Bapak Profesor Dr. Muhammad Qasim. Oke. Apakah sudah berada di rumah Pak Prof? Sudah lama. Alhamdulillah. Itu kita langsung saja kita minta kepada Pak Dokter untuk memberikan kita pengarahan, pencerahan, juga sekalian juga perkenalkan diri ya, silakan bagi yang belum kenal. Kepada Bapak Profesor, waktu dan tempat disilakan. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Bu Dr. Wirani Izati serta Bapak Ibu semua. Cukup panjang perkenalannya nih, 1 jam perkenalannya habis waktunya. Sampai ke anak, ke induk, ke cucu, ke emak. Ya, baiklah, saya Muhammad Qasim. Saya juga pernah kuliah S2 seperti Bapak Ibu. Saya di UIN Imam Bonjol Padang, bertugas juga di Fakultas Tarbiyah dan di Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Dulu sama dengan Bu Wirrahni ini, kami sama satu angkatan kuliah S1. Background saya adalah guru awalnya, pernah guru SMP 7 tahun, kemudian di sanawiyah pernah 2 tahun, kemudian setelah menyelesaikan studi doktor, saya pindah lagi ke Kanwil Kementerian Agama, lalu pada akhir setahun di sana, lalu pindah lagi ke UIN Imam Bonjol Padang, baru menjadi dosen. Jadi dosen tetap itu baru 8,5 tahun ya. Berikutnya singkatnya, jadi saya dengar tadi perkenalan Bapak Ibu ada berapa ini? 4 provinsi ini. Ada Sumatera Barat, ada dari Riau, ada dari Sumatera Utara, dan ada dari Jambi ya. Walaupun tadi KTP-nya 2, tapi itu melanggar Jambi KTP. Nggak boleh itu Pak. Sekarang akun aja cuma 1 lagi di saya. Saya KTP 2, bocor. Siap. Iya. Ya, apa namanya? Jadi 4 provinsi, tadi kampus juga saya dengar kebanyakan dari Staipik, ada yang dari UIN Suska juga, ada yang dari Al-Hakim ya, di Solo. Lalu ada juga dari Rokan Hulu. Jadi ya, alhamdulillah semuanya, dan bervariasi juga, ada yang dari PAI, ada yang syariah tadi, harus sosial, ada yang di Quran hadis ya, dari tafsir. Beragam. Beragam lokal ini. Baiklah. Baik, saudara, kita akan di hari pertama ini memang ta'aruf. Sebenarnya ta'aruf pribadinya jangan panjang-panjang, betul, singkat saja, dan kita lebih banyak kepada ta'aruf mata kuliahnya dan tugas-tugasnya. Jadi nggak apa-apa untuk pertama. Sebenarnya saya ingatkan saja, ini menarik ini perkuliahan online ya. Satu sisi memudahkan Bapak Ibu, tapi di sisi lain ini ada hambatannya ini. Fokus Bapak Ibu saya kira akan tidak semuanya akan bisa fokus konsentrasi sebagaimana langsung tatap muka. Ya, saya kira zoom-nya akan berbeda itu.
Zoom-nya berbeda, satu majelis secara virtual dengan majelis yang sama di kelas. Maka dari sekarang saya memberi saran agar perkuliahan Bapak Ibu di online ini, apapun mata kuliahnya termasuk ini, betul-betul disiapkan dengan baik, disterilkan tempatnya. Kalau bisa memang pakai laptop ya, kalau pakai pun HP nggak apa-apa, tapi buatlah kondisi yang nyaman. Sebaiknya Bapak Ibu punya meja di rumah, ada kursi, jadi memang duduk di meja dan kursi. Lalu ada bukunya, ada penanya gitu kan. Ya betul-betul seperti kuliah. Jangan pula nanti seperti dengar ceramah kan. Saya khawatirnya seperti dengar ceramah ini jadinya kan. Jadi sekarang ini saya sarankan gitu ya, saya sarankan boleh aja sih yang agak nyantai boleh. Bahkan kalau dengan saya kuliah boleh pakai minuman juga boleh, pakai 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 snack juga makan di sana tak apa-apa lah. Saya juga begitu kalau di rumah. Kalau saya ngajar online, saya juga ngopi, saya apa? Ini sudah saya bawa air ini, sudah saya bawa air saya ini. Saya persiapkan ada air, ada cemilan juga, ya kan? Itulah lah kalau kalau online ini ya kan. Jadi silakan aja. Saya begitu dia tidak masalah. Tapi yang paling penting itu ready-nya itu, Pak. Tolong di meja kita di apa gitu. Jadi supaya dapat ini rasa kuliah itu dapat. Kalau tidak khawatirnya nanti ya tidak fokus akhirnya tak maksimal. Seperti saya katakan tadi, biasanya Zoom-nya itu dapatnya ketika langsung sebenarnya gitu ya. Tapi dengan online bisa kita buat strategi lah. Ada tipsnya, yaitu tadi jangan sambilan gitu. Betul-betul kita di meja, di depan kamera, kameranya juga buka. Kalau memang mau ke belakang, sebagaimana halnya kita di kelas, ya minta izin. Minta izinnya, ya nggak apa-apa, dicek saja. Nggak apa-apa, dicek saja. Izin saya ke belakang Pak, itu saja. Jadi saya kira berlaku untuk semua mata kuliah ya. Jadi, supaya terasa Bapak Ibu, supaya dapat rasa kuliahnya dan kemudian adabnya juga kan. Adabnya kita juga harus perketat bagaimana adab menuntut ilmu di kelas-kelas spiritual ini. Saya kira itu. Tapi kalau ada hal yang mendesak, saya kira tak masalah juga. Kalau ada yang sangat mendesak, ya, kadang-kadang di perjalanan itu sangat penting, ya mungkin bisa nanti minta izin ke dosennya. Tetapi dalam kondisi normal, upayakan betul Bapak Ibu berada di ruangan yang nyaman. Itu saran saya. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan mata kuliah ini, inovasi kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu dulu di ketika S1 yang pendidikan pasti sudah belajar ini dengan nama-nama yang bervariasi. Ada yang menggunakan istilah pengembangan kurikulum, kurikulum development. Ada yang membuat telaah kurikulum. Bahkan mata kuliah ini juga beririsan dengan mata kuliah yang serumpun seperti desain pembelajaran, media pembelajaran, model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, isu-isu kontemporer. Ada juga yang beberapa kampus yang membuat mata kuliah inovasi pendidikan. Lalu ada lagi mata kuliah apa lagi sampai kepada evaluasi pendidikan. Ini masuk dalam rumpun kurikulum. Oleh karena itu basic keilmuannya saya kira sudah dapat, kecuali tadi Bapak Ibu yang kuliahnya bukan di pendidikan. Agak kerja keras lah dikit, tolong dibaca buku-buku yang berkaitan. Jadi bagi yang tidak kuliah di PAI, supaya Bapak Ibu tidak tertinggal, ya tolong dibaca buku yang saya sebut tadi. Ya, terutama yang dasar-dasar kurikulum, inovasi pendidikan, gitu ya. Strategi pembelajaran, media pembelajaran, dia sebenarnya include. Di S2 ini kita lebih kepada pendalaman materi. Lebih kita kembangkan bagaimana pengembangan inovasinya. Saya yakin kuliah ini kalau sekedar lulus, dapat ijazah. Cuman persoalannya kan kita ingin kuliah ini dapat ilmu dan berubah cara berpikir kita, berubah cara kita beraktivitas di bidang pendidikan ini. Saya yakin tadi saya dengar semuanya, walaupun ada yang menggaleh, ada yang bertani, ada yang jadi juragan, ada yang penceramah, tapi semuanya tidak terlepas dari konteks pendidikan, ya kan? Iya. Kan, ya. Kalau ceramah, ya ceramahlah dengan materi-materi pendidikan. Kalau Bapak Ibu lihat, saya punya
Saya juga punya akun YouTube walaupun jarang diisi, tapi lihat di situ isi-isi ceramah saya di YouTube itu umumnya terkait pendidikan, karena saya memang orang pendidikan gitu kan. Dan saya kira juga kita kita harus ambil bagian itu, karena juga kadang-kadang guru-guru penceramah kita lebih banyak bicara tentang hukum, ya, tentang akidah gitu ya. Saya kira kita harus banyak bicara tentang pendidikan. Para yang menggaleh punya modal, jangan lupa modalnya itu juga disimpan untuk mendirikan lembaga pendidikan, kan begitu. Jadi ya saya kira semuanya akan berkontribusi di pendidikan Islam. Itu yang perlu disampaikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin memotivasi semuanya. Bapak Ibu yang kuliah di S2 ini, levelnya ini sudah makomnya makom tinggi ini sudah. Makomnya makom sudah khawasul khawas ini. Tak lagi kelompok biasa ini. Kalau di KKNI itu ada 9 level. Ya, SMA itu 5, S1 itu 6, PPG itu 7, S2 8. Tertinggi itu 9, yaitu S3. Jadi Bapak Ibu sekarang berada di level 8 dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ya, KKNI ya. Jadi kita ini Bapak Ibu berada sedang berproses di 8. Meskipun belum ada sebagian yang belum PPG. Berarti lompat dia dari 6 ke 8. Soalnya pendidikan profesi itu di level 7. Nah, tapi karena belum ada di PAI kita ini belum ada prajabatan, yang ada itu hanyalah PPG dalam jabatan, maka ya begitu. Akhirnya banyak orang yang lompat, dan itu memang tidak ada yang mempersyaratkan mesti PPG profesi dulu baru S2, tidak ada yang mempersyaratkan. Tapi level keilmuannya Bapak Ibu ini lebih tinggi dari PPG, dari pendidikan profesi. Itu harus disadari tuh. Jadi harus Bapak Ibu sadar posisinya di mana ini. Nah, kan gitu. Nah, sadar posisinya, jangan nanti dipikir banyak kali tugas, banyak kali ini, banyak kali. Jangan mengeluh-ngeluh. Kalau Bapak Ibu melangkah kaki kemari, ya tolong bersiap diri. Siap diri, sesuaikan. Ini adalah majelis yang penuh ya mudah-mudahan berkah lah ya. Ini adalah majelis orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan ini. Ini majelis pilihan ini. Bersyukurlah kita Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Saya bersyukur juga alhamdulillah diajak Bu Rahmi saya kemari. Kan? Ya, dulu saya pengen sekali ngajar di stadium ini dari dulu kan. Sekarang dapat di sini, walaupun saya sudah tetap di UIN itu. Jadi majelis ilmu itu, ya mungkin kita memang dari awal orang mengambil pendidikan pasti sangat bahagia berada di majelis ilmu kan, sangat bahagia. Nah, ternyata Bapak Ibu di level 8 ini, yang S2 ini ya, S2 ini itu keluarnya nanti tamatnya itu kualifikasi S2 itu menjadi kualifikasi minimal untuk menjadi seorang dosen pendidik. Jadi profil lulusan Bapak Ibu ini menjadi dosen, bukan jadi guru. Kalau mau jadi guru S1 udah cukup. S2 ini bukan berarti guru tak boleh S2, silakan. Tapi maksud saya, makomnya Bapak Ibu itu sekarang mau jadi dosen. Apakah Bapak Ibu nanti mau jadi guru, tapi guru yang kualitasnya seperti dosen? Gitu. Bapak Ibu yang mau menjadi seorang entrepreneur itu cara pikirnya terpikir dosen. Gitu kan? Bapak Ibu yang menjadi manggaleh tadi, ya manggaleh itu S2 gitu. Jangan sama antara S2, penggalih S2 sama penggalih SMA ya kan? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kan begitu. Mesti berbeda. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu pilih apakah menggunakan hak Bapak Ibu mau jadi dosen atau tak jadi dosen. Tetapi tuntutannya Bapak Ibu ini harus setara dengan dosen. Oleh karena itu, selama S2 ini jangan kaget. Proses belajar kita itu memang mempersiapkan Bapak Ibu jadi dosen. Dosen PAI. Mau Bapak Ibu ambil tidak terserah. Pokoknya kita proses Bapak Ibu itu jadi dosen PAI. Gitu ya. Jadi yang tugas dosen ada 3. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Maka mau tak mau, Bapak Ibu belajar di sini tidak hanya mendengar. Kalau mendengar itu ceramah jadi kan, tapi Bapak Ibu akan dituntun untuk riset meneliti, menulis.
Apa yang ditulis kalau tak ada yang tidak ada isi, apa yang ditulis? Ya kan? Ditulis itu bisa kalau kita baca. Makanya Iqra itu sekarang kita terapkan di sini. Ya kan? Bacalah buku sebanyak-banyaknya dengan catatan Bismi Rabbik. Itu begitu. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Kita luruskan niat kita sekarang. Untuk ilmu kita ini pengen kita, jadi kita S2 ini sebenarnya sebagai implementasi dari ketaatan kita kepada Allah. Ya kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mudah-mudahan kita dapat fadilah itu diangkat dari kita. Tapi yang jelas sekarang baca, banyak baca. Sudah itu nanti Bapak Ibu akan digiring untuk menulis. Bisa menulis. Bahkan setelah itu tak hanya menulis, bisa mempresentasikan, bisa menceritakan, bisa mengajak orang lain. Harapannya Bapak Ibu terapkan masing-masing. Untuk penerapan kami tidak akan sampai ke sana, karena di sini forumnya forum ilmu, maka forum ilmunya memang sampai kepada hal presentasi ya. Bagaimana Bapak Ibu, siapa yang paling banyak muridnya maka tinggi nilainya. Kan enggak sampai ke sana kan? Enggak sampai ke sana. Yang kita nilai itu paling karya-karya Bapak Ibu, karya-karya tersebut. Ini perlu saya sampaikan karena kadang-kadang ada yang merasa niatnya pokoknya S2, pokoknya dapat gelar beko. Kalau ada yang terniat seperti itu, akhirnya luruskan balik niatnya. Yang ijazah itu fadilahnya itu kan, keutamaan awak kuliah dapat ijazah, tambah gelar awak, ya kan? Kok laisu, alhamdulillah, mudah-mudahan orang pun bisa menghargai keilmuan kita sehingga orang bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, dia terapkan, menjadi amal jariah bagi awak. Kan itu gitu kan? Ilmu yang kita dapatkan itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', kan begitu. Karena ternyata tak semuanya orang yang berpendidikan tinggi ini baik akhlaknya. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang makin banyak ilmunya, makin pandai pula dia ngakal-ngakali orang. Kan? Makin jahat pula dia. Iya. Kita akan baca kitabnya Hakim At-Tirmizi. Apa itu? Bayan farku sadru as-sadri, kemudian qalbi wal fuad wal lubbi. Itu bagaimana dia menjelaskan antara dimensi-dimensi ruhaniah kita berupa sadar, kemudian kalbu, dalam kalbu itu ada fuad, dan inti dari fuad itu adalah lubbun. Lubbun itu mufrad dari ulul albab, jamaknya di albab. Dia bilang masing-masing lapisan itu punya dimensi keilmuan. Dan ilmu yang paling terluar untuk makanan sadru itu adalah as-sadru itu adalah ilmu syariat. Dan ilmu syariat itu kalau kita hanya berhenti di situ akan membuat orang sombong, tinggi hati, kemudian dia selalu meremehkan orang, kata beliau. Dan bahkan dia katakan orang yang punya ilmu akan melampaui batas sewenang-wenang sifatnya sebagaimana orang yang memiliki harta. Jadi harta sama ilmu itu mana lebih baik? Mana lebih harta dengan ilmu? Hah? Ilmu kata guru-guru kita dulu kan, ilmu yang mana itu? Kalau ilmu syariat enggak, sama aja kan. Mau ilmu mau harta sama aja, sama mengatakan orang sombong di hati. Tapi kalau ilmu sampai ke dalam, ilmu hakikat itu sampai ke masuk ke kalbu dia, apalagi ke fuad, apalagi ke lubbun, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat itu, al-ilmu nafi. Kalau ilmu nafi itu pastilah itu yang disebut tadi itu dalam surah Az-Zumar itu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ilmu itu yang dimaksud. Tapi kalau ilmunya sekedar syariat, saya ingin mengatakan hati-hati Bapak Ibu. Saya juga hati-hati nih, tidak hanya Bapak Ibu saja. Jangan kita hanya sibuk menghabiskan waktu itu hanya untuk mendapatkan ilmu syariat saja, hanya sampai di otak saja. Itu tidak akan banyak berdampak kepada kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena tadi kita berharap juga kan mendapatkan darajat tadi itu. Yang yarfa'ul ladzina amanu itu kita ingin dapatkan juga banyak derajat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
kita ingin mata kuliah ini memberikan wawasan dan motivasi bagi Bapak Ibu untuk banyak berkarya di lapangan. Sebagai seorang ilmuwan yang nantinya sudah seorang magister, yang sudah S2, punya aktivitas, punya pengabdian, punya karya di bidang pendidikan Islam. Begitu ya. Maka kita kalau pengembangan pendidikan Islam ini, maka kita harus punya teori, punya kemampuan, pemahaman teoritis. Bagaimanakah sebenarnya kurikulum itu? Karena yang namanya pendidikan pasti kita bicara kurikulum. Itulah bedanya, salah satu beda dakwah dengan tarbiyah di situ. Kalau dakwah itu menyeru saja kan, ada materi, sampaikan selesai. Tapi kalau tarbiyah ini kita harus by design, direncanakan. Apa yang direncanakan? Mulai dari proses awal sampai proses akhir itu direncanakan dan dilaksanakan. Itulah yang namanya kurikulum tuh. Kalau belajar di S1 kan ingat dulu kan, kurikulum berasal dari kata kurere, kan kurir orang yang berlari gitu kan. Maka sepanjang jalan dia berlari itulah yang kurikulum. Inti kurikulum itu 4 paling tidak, minimal 4 intinya. Ada tujuannya, ada arahnya, mau kemana dia. Ada materinya, apa yang mau diberikan. Ada caranya, apa metodenya untuk menyampaikan materi itu. Ada cara mengukurnya, berhasil tak tujuan itu, namanya evaluasi. Jadi di pendidikan itu, kalau kita bicara konteks tarbiyah, apa arahnya, apa materi, kontennya, materinya, bagaimana caranya, metodenya, bagaimana memastikan sampai tidaknya. Ini evaluasi. Jadi Bapak Ibu harus punya kemampuan secara teoretik menguasai itu. Terserah mau Bapak Ibu mengembangkan apa nanti. Mau TPA, mau rumah Quran, mau majelis taklim, mau parenting, rumah parenting. Banyak sekali kan. Kalau sekarang menjamur ini di mana-mana rumah Al-Quran. Tetapi mohon maaf, saya sering kritik. Menghafal, tapi tak tahu apa yang dihafal. Apakah Bapak Ibu biarkan ini terus-menerus? Ya mungkin mohon maaf, anak S1 sudah itu. Pokoknya banyak menghafal udah itu. Kita yang S2 tak mau begitu. Ya kan? Harus berpikir kita, ini nggak bisa dibiarin ini. Kita pengen anak-anak kita tuh literat. Apa yang disebut dengan literat? Apakah hanya membaca literasi itu? Enggak. Yang disebut literat itu adalah dia bisa baca dan paham apa yang dibaca. Kalau tak paham nggak literat namanya itu. Cuma ngikutin aja itu. Sampai kapan kita biarkan anak-anak kita seperti itu? Termasuk kita sendiri. Saya sendirilah, tidak semua Quran itu lengket di kepala saya. Kadang dibaca orang tuh mantap kali iramanya gitu ya. Tapi entah apa artinya nggak tahu apa. Iya kan? Sampai-sampai kadang ada orang menangis dia mendengar ayat Quran ini. Cuman tak cocok makna Quran itu dengan tulisannya. Itu yang kacau kan? Fankihu ma tabalakum minan nisa ma sulasa wa ruba. Menangis ya. Rupanya lagi galau dia, tengah galau. Tuh baca Quran menangis di bantai, dihantamnya kan. Ditengok sama orang, kenapa lah kawan menangis? Dia sedang di madu atau sedang mau membaca tambuhan sebenarnya itu. Tidak paham yang dibaca. Iya. Ini kan saya terus terang saja sudah lama sekali gelisah tentang kondisi ini. Tapi saya sendiri sekarang tidak memiliki kemampuan pula untuk merubah kondisi ini secara pribadi. Saya juga tak punya ilmu di situ. Maka saya ingin kita bersama-sama. Yuk kita bersama-sama. Sekarang di Padang kita ada program Semak Surau. Saya masukkan satu mata pelajaran walaupun cuma 1 jam seminggu. Tak apalah. Yang penting saya pengen ada bahasa Arab Quran diajarkan ke anak-anak. Ya, bayangkan anak kita di sekolah SD, SMP, SMA, kapan mereka dapat belajar bahasa Arab? Nah, ada. Tidak prihatin kita itu. Bangga kita Quran sebagai pedoman kita, tapi dia tak paham. Ya paling tidak perkenalkanlah. Contoh ya, maksud saya, ya yang pengelola rumah tahfiz, coba kembangkan juga menerjemahkan. Berikan dia mufrad Al-Quran. Itu kan bentuk-bentuk dari inovasi. Menurut saya itu harusnya dipikirkan oleh orang-orang yang sudah sampai di level magister. Kok di S1 itu karena dia masih lebih fokus kepada penerapan ilmunya. Ya kan? Penerapan ilmunya. Kalau S2 ini kita harus mengembangkan lagi. Harus banyak kegelisahan-kegelisahan kita, lalu kita berupaya menjadi solusi
bagian dari solusi. Tentu sesuai kemampuan kita lah. Ya. Oke, baik saudara. Sekarang jadi begitulah pentingnya saya, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai kurikulum-kurikulum di bidang PAI. Dan menurut saya, walaupun saya bukan orang kurikulum S3-nya, karena ada juga S3 kurikulum itu kan, teknologi pendidikan S1 itu, S2, S3-nya ada jurusan kurikulum. Saya tidak di situ jurusannya. Kita hanya orang PAI juga, saya juga orang PAI ini. Tapi alhamdulillah saya juga dapat kesempatan mendampingi Pak Prof. Saiful Nurdin mengajar kurikulum juga di Pasca, di UIN, di S3. Kita juga punya pengalaman-pengalaman berkiprah dalam mendesain kurikulum. Kenapa berani? Itu tadi, karena saya juga di S1 belajar kurikulum, di S2 belajar kurikulum, di S3 pun belajar kurikulum. Maksud saya, mata kuliah ini, insya Allah harapan kita, membantu Bapak Ibu nantinya untuk bisa mendesain kurikulum, untuk bisa mengembangkan pendidikan. Walaupun cuma 3 SKS ini, tapi insya Allah kalau Bapak Ibu betul-betul memahami konsep ini, akan menjadi modal penting Bapak Ibu untuk mengembangkan kurikulum. Sebagaimana yang saya rasakan, walaupun juga belajar ini cuma di S1, S2, S3, bukan jurusan, tapi kita belajar kurikulum, S3, itulah yang menjadi modal penting bagi saya untuk mengembangkan beberapa kurikulum yang pernah saya desain. Contohnya, di tahun 2007, saya dengan Ustadz Suhaimi yang juga dosen di STIPIK, kita kembangkan dulu muatan lokal pendidikan Al-Quran. Kita susun kurikulumnya, mulai SD, SMP, SMA. Berlaku sampai 2013, itu karena ada saja perubahan kebijakan pusat, akhirnya kurikulum itu berhenti. Kemudian di Padang, Bapak Ibu yang di Padang yang aktif di masjid-masjid, insya Allah kita pernah berjumpa lah ya. Saya sering mendesain beberapa tahun terakhir mendesain kegiatan pesantren Ramadan. Mendesain pesantren Ramadan itu ilmu kurikulum itu. Kalau tak ada ilmu kurikulum kita mana tahu kita. Mohon maaf kalau kita nggak pernah, saya nggak ikut di sana, bingung. Akhirnya tahun depannya dipanggil lagi, saya kira kan. Bukan kita yang hebatnya, bukan. Tapi maksud saya, karena kalau tak ngerti tentang caranya, ya bingung kan. Akhirnya cuman cerita-cerita saja. Nah, kita desain tuh. Ini perencanaannya, ini materinya, ini metode mengajarkannya, ini evaluasinya, sampai format raportnya kan kami buat tuh. Itu kan backgroundnya kita punya pengalaman, punya pemahaman, pernah belajar belum. Kemudian sekarang kami mendesain sumat surau. Itu saya katakan tadi, ada MDTW, ada Taklimul Quran lil Aulad, gitu ya. Insya Allah sesudah ini kami juga akan mendesain remaja ribon. Remaja ribon itu seperti murid remaja. Mudah-mudahan tapi ini belum pasti. Tapi saya juga menginginkan didikan subuh itu juga harusnya dibuatkan kurikulumnya. Kita buat kurikulum. Nah, jadi begitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga nanti di rumah tahfiz, di sekolah buat juga pengembangan kurikulum. Saya juga dulu jadi guru, saya buat juga kegiatan ekstrakurikuler secara pakai dokumen. Ya, disiapkan secara matang. Lagi-lagi itu juga penerapan dari ilmu kurikulum. Nah, gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyemangati Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa menjadi lebih baik, walaupun sekarang saya kira ini ilmunya dan pengalamannya saya luar biasa, tapi kita harus pasang niat lah. Setelah ini harus ada penambahan wawasan kita, lebih berkualitas apa yang kita kembangkan, dan kontribusi yang paling penting lagi kan kemanfaatan hidup kita di dunia ini. Semoga itu jadi amal jariah, semoga itu menjadi al-ilmu yuntifa'uhu bih, itu dia akan menjadi yang bermanfaat. Kelak kita sudah menghadap Allah, semua mengalir kepada kita. Kan itu yang kita harapkan kita. Saya juga itu saya harapkan masuk di kelas ini. Mudah-mudahan siapa tahu pula saya bisa menginspirasi Bapak Ibu mengembangkannya, dapat pula lah saya pahalanya walaupun pinggir-pinggirnya saja. Kalau Bapak Ibu ke surga, saya pun nanti di pinggir-pinggir jadi juga lah. Ya kan? Atau kita ya kan, tentu jangan ke neraka kan. Kalau bisa kita sama-sama masuk ke VIP itu luar biasa kan. Amin, amin aja dulu. Baik, jadi model perkuliahan kita, baru saya kasih ini.
Jadi ini Bu Irani saya kasih dulu motivasi, baru dikasih tugas kan. Iyalah, betul-betul. Keren. Kasih langsung tugasnya langsung nanti Iya, ya. stres nanti. Ya, tak jadi jadinya kan. Iya. Jadi kami sudah menyusun sama Bu Irani ada 14 kali pertemuan, lalu ada UTS dan UAS. Tapi UTS-nya kita tak ada, nanti tugas saja. Karena minggu kemarin sudah bertemu kan. Kita kan ada 16 kali pertemuan ini. Kita bagi menjadi 4 ruang lingkup pembahasan kita. Ada konsep dasar kurikulum, ada inovasi pengembangan kurikulum, ada implementasinya, lalu ada risetnya. Ini Bapak Ibu akan diminta untuk riset. Diminta untuk riset. Berapa orang jumlah kita di sini? Mahasiswanya Bu Rani? 17. 17. 17 orang. 17. Banyak orang. 7 balai. 17 ada 8 kelompok seru sini ya. Mana bagus? Satu kelompok satu orang. Apa tuh dua orang? Ada 2, ada yang 1. Dua-dua aja, Kak. Kalau 2 tuh ada materi yang tidak sampai. Gimana Bu Wil? Apa ada 2, apa boleh 2 mata kuliah kita jelasin saja tanpa apa? Atau bersama-sama membahas? Oh gitu aja lah. Oke. Ini aja. Untuk kelas ini 2 orang ya. Tuh berarti 8 kelompok ya. 8 kelompok. Nanti 9 materi yang ke-9 ke-10 ini nanti apa aja? Tugas-tugas resume saja, yang sederhana aja. Semua kita membaca buku tentang itu, lalu kita diskusikan dalam kelas. Jadi tak perlu buat makalah, paham ya? Tugasnya tugas sama-sama cari aja, tapi semuanya membaca, cari bukunya, buat resumenya gitu aja, yang sederhana aja. Jadi ini tim, individu gitu ya. Tapi yang bikin makalah ada 8, kita 17 orang, berarti ada satu kelompok 3 orang. Mana yang 3 orang itu nanti? Yang agak banyak dia, bisa jadi yang agak banyak itu di bagian 5 ini banyak ini. 4 juga banyak ini. Boleh ditambah sini 1. Nah, jadi artinya di sini 2 orang, ini 2 orang, ini 2 orang, ini 3 orang gitu ya. Faktor lagi baca ya, boleh 3 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang gitu ya. Jadi sehingga jumlahnya semuanya pas. Ini kan tak ada tambah lagi kan? Iya. Nah. 8, 16. Mana yang kurang? Oh, sorry. Dia. Kenapa jadi berapa ini? Oh, nomor 7-nya hilang. 7-nya hilang. Oh. 8. Oh, berarti cuma 1 yang tugas resume kita nanti. Nggak apa-apa lah. Kalau masalah perkembangan kurikulum itu bisa aja lah kita nanti itu. Dosen aja yang menjelaskan. Ya, berarti kita sampai materi ke-8, 8 kelompok saja ya. 8 kelompok 17 orang ya. 8 kelompok 17 orang. Oke, ada nanti satu kelompok 4 itu boleh ber-3 orang karena materinya agak gemuk. Oke. Nanti makalahnya ditulis seperti gaya artikel saja ya. Seperti gaya artikel saja. Tolong referensinya itu yang banyak lah. Referensinya tolong ada buku dan ada artikel. Apa terus saya menyampaikan ke sekolah yang nanti kita WA saja. Nanti itu artikelnya itu referensinya ada dari buku dan ada dari jurnal. Buku banyak, jangan ragu. Buku banyak. Mau beli boleh, tinggal dipesan secara online. Shopee, ada di Lazada, ya kan? Kalau rasanya berat untuk membeli buku, ya udah baca saja buku PDF di Google Books. Atau download juga banyak kok kurikulum itu di download. Oh ya, contoh saya kasih tahu. Misalnya buku kurikulum.
Pengembangan apa? Inovasi kurikulum. PDF. Nah, ada kan? Buku inovasi pendidikan. Nah, ada kan? Ya, buku ini. 271 halaman. Ini jangan mengeluh-ngeluh. Oh, Pak, nggak ada buku, Pak, nggak ada buku, Pak, nggak ada buku. Nggak ada duit beli buku. Nah, ada banyak. Ya kan? Jadi gunakan ini. Kalau artikel, banyak kan? Tengok di Google Scholar. Tengok di Google Scholar. Inovasi kurikulum. Banyak ya kan? Silakan digunakan ya. Jadi saya kira modulnya ada, bukunya ada, artikel juga ada. Lalu selain itu kami juga minta Bapak Ibu akan melakukan riset ke lapangan. Riset ke lapangan. Cari di lapangan itu apa kira-kira yang praktik baik atau best practice dari kurikulum ini. Yang berupa inovasi. Apakah rumah Quran, apakah majelis taklim, apakah metode tahfiz di sekolah, atau mungkin kajian-kajian tafsir, atau mungkin dari pengembangan media pembelajaran yang berkembang di lapangan, atau ya silakan. Pokoknya di segala hal. Mungkin ada pembinaan guru-guru. Pokoknya dia bersifat inovasi. Silakan diteliti. Supaya Bapak Ibu tidak terkejut ini, terlalu banyak tugasnya, nggak apa-apa. Kita buat kelompok. Cuman ini Bapak Ibu gimana? Tempatnya berjauh-jauhan. Gimana? Tugas sekelompok atau tugas pribadi? Maunya nulis tugas kelompok, tugas pribadi? Kelompok Pak Prof. Saya kira karena jauh ya kan. Jauh lama payah kali Pak lah gitu kan. Boleh. Kalau memang kita kelompok, kita buat satu kelompok untuk. Jadi ada tadi tugas makalah 2 orang ya, 2 orang. Sekarang tugas artikel itu 4 orang. 4 orang. Supaya nanti artikel itu nanti ditulis, penulisnya itu 6 orang. 4 Bapak Ibu tambah kami berdua. Saya sama Bu Wil. Jadi ber-7 kan? Ber-6. Kecuali tadi yang 3 ini. Jadi 7 itu. Karena pun paling banyak itu sebanyak entah kan? Kalau nulis artikel itu. Nah, itu nanti Bapak Ibu tulis. Jadi apa yang di lapangan Bapak Ibu temukan ditulis. Jadi bentuk artikel kita submit ke jurnal minimal Sinta 3. Jangan stres. Ya kami tuntut cuman submit saja. Terima tak terimanya itu urusan belakangan. Enggak salah itu. Yang pokoknya Bapak Ibu kita latih untuk menulis, untuk meneliti ringkas ini, lalu menuliskannya layak untuk terbit. Kita tulis seperti permintaan jurnal-jurnal di Sinta 3. Dalam hal itu akan kita siapkan 3 kali pertemuan untuk membahas itu. 3 kali. Jadi nanti Bapak Ibu ke lapangan, nanti kita bahas. Ini di pertemuan yang keberapa ini? Yang ke-8 ini, kita akan bahas apa topik yang sudah Bapak Ibu temukan, apa metodenya, bagaimana instrumen pertanyaannya. Nanti sudah Bapak Ibu ke lapangan, Bapak Ibu susun, nanti kita bahas lagi apa temuan Bapak Ibu. Yang terakhir nanti, kalau tadi 4 berarti akan ada di kelas ini 4 kelompok ya. Dan kita tadi kan 8 kelompok ini. Kita gabungin 2 kelompok. Berarti kan nanti akan muncul di kelas ini 4 artikel ya. 4 artikel kan? 4 orang, 5 orang. Begitu? Iya kan? 4 kali 4, 6 ya. 17 orang. 4 orang, 5 orang. Berarti ada 4 artikel nanti yang akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu nanti sanggup, kita seminarkan di pertemuan terakhir. Tapi kalau tak sanggup seminar, tak apa-apa. Kita review saja nanti. Ya, kita review saja. Mana yang ringannya lah dulu. Jadi karena pertama ini. Jadi kalau dalam teori pendidikan Bapak Ibu, yang begitu. Teori pendidikan itu mulai dari yang mudah ke yang sulit. Jangan langsung sulit. Jadi. Step-step itu mudah dulu. Sama lah Bapak Ibu mengaji kan. Tak langsung yang bersama-sama itu loh. Alik bata itu kan aba. Tak langsung semua kan.
Itu teori Gestalt namanya itu dalam pendidikan. Mulai dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Dari Baik. yang konkret kayak abstrak. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu tugasnya nanti. Jangan khawatir, nanti kita pandu. Beberapa kali pertemuan berikutnya kami akan pandu juga gimana cara nulisnya nanti. Yang penting ini gambaran aja dulu. Hari ini boleh Bapak Ibu di grup nanti membagi-bagi siapa tugas bermakalah dan siapa pula yang artikel. Bisa jadi Bapak Ibu gabung. Kelompok 1 ke kelompok 2, sekelompok artikel. Iya kan? Pokoknya berempat orang per orang. Oke, kenapa ini yang dipentingkan? Kan tadi kan sudah saya motivasi sejak awal bahwa Bapak Ibu ini di S2 dan S2 itu berhak nanti jadi dosen. Dan kalau jadi dosen tak bisa tidak, mesti menulis. Ya kan? Bapak Ibu yang suka ceramah, ya ceramahlah. Tapi coba ditulis ceramah itu, ditulis ceramahnya. Buat buku khutbah Jumat. Kualitasnya magister. Kan begitu ya kan. Jadi kita harus nulis. Apalagi Bapak Ibu sebanyak ini, mudah-mudahan ada yang memang berminat jadi dosen. Mudah-mudahan nanti berkesempatan lulus jadi dosen PNS. Kalau Bapak Ibu mau jadi dosen PNS, ya itu nanti salah satu poin penilaiannya adalah artikelnya yang sudah terbit di Sinta berapa. Makanya Bu Wirami, siapa si Rizky Amelia, lulus dia di UIN Medan kan? Iya, Sudah hampir 40 tahun umurnya tuh, cuman karena dia doktor itu kan, lulus dia. Apa salah satu poin besarnya? Dia punya tulisan Scopus, karena saya pernah bawa dia nulis Scopus. Iya, Masya Allah. Dia punya ID Scopus, nah, poinnya naik. Nah, poinnya itu dia pernah nulis itu. Jadi salah satu keuntungan nulis itu, kalau Bapak Ibu jadi dosen mau PNS, itu punya poin nilai itu. Lalu nanti ada satu materi juga kita akan bahas tentang desain RPS berbasis OB. Jadi nanti dosen yang akan membimbing nanti, karena lagi-lagi Bapak Ibu nanti akan menjadi dosen, mudah-mudahan ada yang menjadi dosen. Pasti kalau Bapak Ibu mau dites jadi dosen, begitu lolos ujian tertulis, biasanya akan dia minta tes micro teaching, mengajar. Ya, ada wawancara, ada tes mengajar. Ketika tes mengajar, yang pertama kali yang dimintanya adalah mana RPS. Apa itu RPS? Rencana pembelajaran semester. Kalau di sekolah namanya RPP. Agak beda modelnya soalnya. Beda modelnya dengan RPP. Nanti kita ajarkan pula di sini satu kali pertemuan bagaimana membuat RPS. Begitulah gambaran kita dalam perkuliahan ini. Mata kuliah ini 3 SKS ini, mudah-mudahan mata kuliah ini memberikan panduan dan arah Bapak Ibu bagaimana menjadi seorang pendidik, bagaimana seorang menjadi edukator. Karena bagi saya teladan utama kita seorang guru itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri adalah seorang inovator. Guru saya dulu bilang begini, Rasulullah dan Muhammad itu disebut dengan uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Apa artinya Bu ya? Uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Itu masih terjemahan biasa. Kata guru saya, uswatun hasanah itu artinya adalah tampil beda. Karena Nabi Muhammad saat itu memang tampil beda dari orang lain. Nggak ada orang seperti dia itu. Orang sering mengecuh, beliau jujur. Orang menggaleh, kok nggak sampai modal kau aja kan? Iya enggak, sekian modalnya, terserah kamu lah beli berapa. Memang lain orangnya. Memang tampil beda dia pada zamannya. Tapi tampil beda itu dalam makna positif, kan begitu. Sehingga dia melakukan perubahan-perubahan kan. Bisa dia merubah masyarakat yang luas itu, yang sesat itu, menjadi orang baik. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Nabi itu diutus, mereka itu dalam keadaan sesat yang nyata. Ternyata cara Nabi merubah mereka dengan 3 pendekatan. Ya kan? Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah
Alihum malam takunu ta'lamun. Jadi ada 3 di situ. Ada tilawah, ada tazkiyah, ada ta'lim. Tilawahnya mentilawahkan ayat Allah. Tazkiyahnya lebih kepada akidah. Taklimnya tiga di situ. 2 kalau dalam surah Ali Imran 6 dan Al-Jumu'ah ayat 2. Taklim kitab dan taklim hikmah. 151 ditambah lagi taklim malam takut. Jadi ini kan sebuah inovasi. Bagaimana nanti mensucikan kalbu orang dari kemusyrikan menjadi bertauhid. Bagaimana Nabi tiba-tiba memberikan penghargaan yang luar biasa dalam aktivitas membaca berdasarkan perintah Allah Iqra. Padahal orang Arab jahiliyah ketika itu tak mau dia tulis baca. Dalam mindset orang, siapa yang pandai tulis baca itu adalah orang-orang yang lemah ingatannya. Memang gitu. Karena orang Arab itu kuat ingatannya, kuat menghafal. Kalau dia menulis berarti tanda tidak kuat hafalannya. Jadi orang-orang yang tak mau menulis belajar ini tanda kuat hafalannya itu. Ya kan? Iya, dia menulis ya kan, udah kuat hafalannya. Makanya bagi mereka itu aib menulis. Tapi ternyata Rasulullah merubah masyarakat itu. Ayo kamu menulis. Sehingga ada ketika itu namanya kutab. Kutab itu lembaga pendidikan yang berkembang sebelum Islam. Tetap dihidupkan Rasulullah. Jadikan kutab sebagai tempat baca tulis Al-Quran. Maka nanti menjadi perdebatan sebenarnya. Ma maknahu ummi? Ini kan banyak nih pakar tafsir ini. Apa makna ummi itu? Itu perdebatan. Dalam umumnya orang mengatakan ummi itu Nabi Muhammad itu tak pandai tulis baca. Apakah iya sampai wafat Nabi tak pandai tulis baca? Itu perdebatan tuh. Tapi saya tidak masuk ke situ lah. Tapi yang jelasnya Rasulullah SAW itu memotivasi kita untuk membaca dan menulis. Jadi membaca dan menulis. Dan itu adalah inovasi yang luar biasa. Sampai Rasulullah wafat, para sahabat-sahabat akhirnya berinisiatif mengumpulkan Al-Quran, menulis dengan lengkap pada masa Abu Bakar Siddiq. Bahkan pada masa Utsman dibuat lagi, tulisannya harus diseragamkan. Kita katakan dengan khat Utsmani. Kan inovasi luar biasa itu. Nabi pernah mengindikasikan, jangan kamu campurkan, jangan kamu catat hadis. Tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, ditulis pula hadis itu. Ini kan inovasi. Cobalah kalau mereka tak berinovasi. Apa yang terjadi dalam pendidikan Islam ini? Tentu punya batasan-batasan. Mana yang bisa dikembangkan, mana yang tidak. Jangan pula dikembangkan semua, ya kan? Ini sekarang kita kerja 2 shift. Pak Satpam kan, saya kerja malam, saya siang tidur. Udahlah, yang zuhurnya ganti aja lah, sholat tengah malam. Kacau juga, itu tidak inovasi. Dia disebutkan bid'ah dolalah itu, ya kan? Jangan begitu ya. Udahlah, sekarang kan zaman emansipasi. Perempuan ini yang banyak bekerja malah. Lebih besar pula gaji perempuan daripada laki. Jadi bolehlah perempuan juga berlaki bersuami 2. Nanti bagaimana nanti anaknya? Ya saya tahan lah. Saya tidak beranak. Pokoknya saya dapat 2 laki, ya kan? Jangan pula itu dirubah. Kenapa kamu lakukan itu? Inovasi. Sudah ada yang melakukan yang lebih ekstrim itu. Apa namanya? Khutbah Jumat. Perempuan. Ada kemarin kan? Heboh kan? Kenapa harus laki-laki saja jadi khutbah? Karena lagi pemimpin. Banyak kok sekarang perempuan pemimpin. Ketua STIP aja perempuan. Maksudnya apa tuh? Ya, Rektor UIN Padang juga perempuan. Berhasil mereka kok. Atau gimana? Iya. Kalau begitu khutbah Jumat itu banyak penceramah lebih hebat perempuan daripada laki-laki. Boleh perempuan khutbah. Kita inovasi aja lah. Jangan pula ke situ inovasi. Inovasi itu ada batasannya. Bagian-bagian mana yang diinovasi itu bagian metodologinya, bagian at-thariqahnya, bukan ajarannya. Jadi itu kok lihat seolah hanya diinovasi kan. Saya kira itu pengantar. Ada yang bertanya terkait dengan tugas-tugas kita. Tapi yang pastinya untuk minggu depan itu tampil dulu 1 makalah. Nanti yang lainnya tugas-tugas berikutnya berangsur-angsur kita jelaskan. Bahkan nanti saya akan berupaya juga untuk membimbing Bapak Ibu bagaimana menulis artikel yang baik, ya.
kita gunakan AI, bagaimana pemanfaatan AI, kita gunakan. Ya, kalau bagi saya AI itu asisten. Jangan Bapak Ibu jadikan dia guru, kacau itu. Dia jadi asisten kita. Bapak Ibu bikin makalah, silakan jadi asisten. Jangan jadi guru, jangan jadi kawan. Kita suruh dia semuanya. Kalau Bapak Ibu menulis makalah semuanya dari artikel, dari ChatGPT, itu sama dengan menulis makalah, memesan ke orang lain, joki. Tapi kalau dia jadi asisten kita, sama dengan orang lain kan, dan tolong dia, kamu ketikkan yo, iko bukunya yo ha, iko ketik yo, nah iko bukunya, awak bawa buku 5 buah kan, awak tenten doya, gua. Kamu tidak sempat, bo tidak sibuk ceramah no ha, nah, sempat tolong ngapukannya, tolong ketikkannya, boleh tidak itu? Ayo kerental, tolong ketikkannya, iko yo, bilang kan, udah, yo, berapa hari siap dah, 2 hari lah dah jadi. 2 hari lagi datang awak. Semuanya ada kok. Apakah langsung awak cetak? Tidak kan? Awak catat kan? Awak perlu kan awak baca dulu kan? Awak sempurnakan, awak rakyat kalimatnya buat selesai baru apa yang begitu. Begitulah AI ChatGPT itu. ChatGPT itu asisten kita. ChatGPT, kau tulis ini, kau tuliskan ini ya, ini bukunya ini. Itu yang perintahkan. Sudah selesai, kita baca ulang, kita edit. Begitu menggunakan ChatGPT. Jangan kita serahkan semua ke dia. Kalau kita serahkan semua ke dia, samalah tadi joki itu. Jadi saya insya Allah akan saya tuntun nanti Bapak Ibu untuk bagaimana memanfaatkan AI itu juga untuk memudahkan tugas-tugas kita. Oke, sudah azan ya? Udah. Udah paham tuh? Udah, kalau paham alhamdulillah. Nanti kalau ada yang ragu di grup, tapi saran saya nanti ketua tolong dibagi kelompoknya ya, sehingga minggu depan kita sudah mulai jalan. Tak apa-apa, kalau nanti kesalahan akan ada perbaikan. Saya biasanya begitu, semua makalah-makalah tetap harus kita kuliti, kita kritisi. Nanti di pertemuan terakhir tetap kita minta perbaikan. Oke? Demikian saya kembalikan kepada Bu Wirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, demikianlah pemaparan dari guru besar kita, Bapak Profesor Dr. Qasim. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, boleh kita tutup lagi Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan terakhir, Bu. Ya, silakan. Mengenai makalah itu PDF-nya bisa diminta, Bu. Maksudnya Hapusnya apa ya? Ya materi-materi tadi itu. Oh iya, saya kirim di grup ya. Ya, nanti itu dikirim nanti ya. Oke. Tadi sudah saya kirim itu, tapi ya sudah dikirim pertama kali tadi dikirim oleh Bapak Qasim tadi. Tapi saya perbaiki lagi. Ya itu aja, Bu. Oh iya, baik. Nanti menunggu ya, nanti ditanya di grup aja ya. Ada yang lain Bapak Ibu semuanya, saudara? Kalau tidak ada, boleh kita tutup lagi? Yes, Baik. Baik, saudara semuanya, demikianlah perkuliahan kita pada siang hari ini. Tadi buka dengan baca basmalah, sekarang kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rakul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kasih Bu. Kasih Pak. Kasih.